selanjutnya akan disidangkan untuk banding dengan SPP Judi Internasional sidang dibuka dan terbuka ini. Jadi sedikit ada pemberitahuan. Kemarin itu ternyata salah penulisan di sini di komputer. Jadi untuk yang kemarin itu ternyata atau temponya kan bulan September. Ya. Jadi kita undur untuk yang kemarin, kita undur ke Mei ya. Jangan ini yang baru, masih baru, akan dilakukan pemeriksaan formal. Silakan buat ini kita melakukan pemeriksaan formal. Terima kasih Pak Ketua. Kita lakukan pemeriksaan formal untuk berkas nomor 13624. Silakan pemohon banding kami mendengarkan. Silakan Pak Asep. Penetapan nomor 348/PP/BR/2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Pajak telah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, menunjuk Majelis 9B dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. R. Ari Hatmoko, SIP, SH, MH, MM sebagai Hakim Ketua. 2. Dr. Budi Nugroho, SRM sebagai Hakim Anggota. 3. YSPWN Elmi Salah Masari, SH, MH sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Arsip Komarese sebagai Panitera Penghadir. Untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, sebagaimana maksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Ketua Pengadilan Pajak ini. Lampiran penetapan Ketua Pengadilan Pajak nomor 348/PP/BR/2023 nomor 1 sampai 4 dan seterusnya, nomor 5, nomor sengketa 013624.47/2022/PP. Nama pemohon PT Uni Internasional, jenis pajak non tarif dan non nilai pabean, non pajak 2022, jenis pemeriksaan acara biasa. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2023. Ketua Pengadilan Pajak ahli Hakim SAEC AKM CA. Terima kasih Pak Asep. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan formal. Silakan buat ini pemeriksaan formal. Terima kasih Pak Ketua. Kita lakukan pemeriksaan formal untuk SPKPNP 785. Di dalam berkas sudah ada surat banding. Surat banding dibuat tanggal 29 November 2022. Ditandatangani oleh Bapak Alessandro Re. Di sini sudah ada surat kuasa sesuai dengan nomor yang tertulis di dalam surat banding nomor 1408, ditandatangani tanggal 14 November untuk surat banding tanggal 29 November, sehingga surat kuasa diberikan sebelum penandatangan surat bandingnya. Pada majelis sudah diserahkan izin kuasa hukum Bapak Alessandro Re, masih berlaku. Fakta yang dimateraikan kemudian fakta integritas Pak Alessandro Re, fakta integritas Pak Kuak Ongli, kemudian bukti penerimaan negara sebesar Rp727.811.000 dibayarkan tanggal 17 November 2022 untuk surat banding tanggal 29 November 2022 ini.
sendiri sudah ada akta aslinya juga. Surat banding di Badan Bahasa Indonesia memenuhi pasal 35 ayat 1, memenuhi pasal 35 ayat 2, 56 hari. Satu surat banding itu satu keputusan yang dibanding memenuhi pasal 36 ayat 1. Surat banding memuat alasan dan status fatal yang diterima hakim memenuhi 36 ayat 2. Dalam keputusan yang disengketakan memenuhi pasal 36 ayat 3. Di penerimaan negara memenuhi pasal 36 ayat 4. Penandatangan surat banding Bapak Rizal Nurul dapat kuasa dari Bapak Wang Okli. Ada materi sudah ada, akta asli nomor 32 tanggal 22 Juli 2020. Di sini ada tertulis Bapak Wang Okli sebagai direktur. Memenuhi pasal 37 ayat 1 penerbitan SPKT yang masih dalam jangka waktu 27 hari. Di dalam berkas sudah ada bantahan dan juga ada SPK. Demikian Pak Ketua. Ini kan sengketanya sama dengan yang lama ya. Bing juga ya. Betul, Majelis. Nanti supaya tidak berulang-ulang, saya kira langsung saja mengikuti yang lama ya, Pak Banding dan pemohon banding. Apa yang akan disampaikan, apa yang disampaikan yang status banding ini disesuaikan dengan apa yang disampaikan dengan banding sebelumnya. Jadi nanti majelis juga akan menggunakan pertimbangan atas keterangan terbanding pemohon banding, keterangan saksi maupun keterangan lagi yang disampaikan oleh pemohon banding dan terbanding sebelumnya. Karena itu bagian dari pengetahuan nanti. Ya. Ada yang mau disampaikan terbanding? Dari terbanding belum ada yang melihat. KPU, KPU nanti tolong disampaikan. Baik yang mulia pada sidang berikutnya. Pemohon banding ada yang mau sampaikan? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Pada persidangan hari ini, pemohon ingin mengingatkan kembali saja kepada terbanding melalui Majelis Hakim berkaitan dengan apa yang pemohon tanyakan pada persidangan sebelumnya majelis, yang majelis sudah mintakan kepada terbanding. Yang pertama itu mengenai resi surat tugas SPKTNP 699 yang sampai sekarang juga belum disampaikan kepada kami. Kemudian pada hari ini pemohon juga ingin menyampaikan resi surat tugas SPKTP 785 ya, yang baru perkaranya masuk dan diperiksa formalnya. Itu berkaitan dengan resi surat tugas majelis. Kemudian pada persidangan sebelumnya majelis kami sudah menyampaikan kepada terbanding ada 20 surat yang disampaikan oleh MITI Malaysia sehubungan dengan retro yang disampaikan oleh terbanding, yang menurut pemohon setelah dilakukan cek datanya itu tidak berkaitan dengan perkara akuo. Ya, majelis sudah perintahkan terbanding pada persidangan sebelumnya dan kami berharap hari ini sudah ada. Apakah memang sudah ada supaya diberikan di muka persidangan? Ini berhubungan dengan perkara ini atau enggak? Betul majelis. Sama. Ya. Sama. Karena kami ingin membuktikan dalam perkara akuo ini apakah terbanding itu mengirimkan retro atau tidak. Karena pada persidangan sebelumnya kan terbanding mengatakan sudah retro 1 kali, ya. Tapi setelah kami cek kok surat retronya kok tidak ada kaitannya dengan yang dijawab oleh MITI. Nah, menjadi pertanyaan apakah terbanding sudah mengirimkan retro sampai kepada perkara yang terakhir nomor hari ini 785. Ya, nah sampai sekarang itu belum ada majelis. Ya, kalau memang itu tidak ada, ya dicatat saja majelis supaya kita fokus kepada materi yang lain, gitu ya.
Daripada setiap hari persidangan kami tanyakan tapi jawabannya terbanding, nanti kami cek gitu ya. Apakah terlalu sulit untuk mengecek itu majelis? Sementara itu majelis. Kemudian apakah majelis mau menanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ya, kemudian majelis yang pertama mengenai resi surat tugas, yang kedua mengenai konfirmasi retro tadi majelis, dan yang ketiga mengenai jadwal kami menghadirkan ahli bahasa Inggris majelis pada persidangan akan datang tanggal 11 Mei ya 2023. Nanti setelah itu majelis kami akan hadirkan kembali Kemendak dengan data yang mereka sudah siapkan. Sementara dari kami itu dulu majelis, tinggal kami tunggu jawaban terbanding. Terima kasih. Jadi kita tunda ya, karena formanya sudah diperiksa. Kita lanjutkan sidang tanggal 11 Mei. Mungkin majelis, apakah terbanding ingin menjawab tadi? Terbanding. Yang 699 juga belum berarti majelisnya. Karena kan tadi majelis bilang ini mau digabung kan. Jadi kami hanya ingin menanyakan saja apakah yang 699 juga belum ada. Mohon izin yang mulia, akhir hari ini kan pemerintah formal terkait dengan 785 yang mulia, sehingga 699 itu kan dijadwalkan pada 11 Mei yang mulia, pada 11 Mei yang mulia. Bisa ya, sidang ditunda tanggal 11 Mei 2023. Karena selesainya pemeriksaan atas badan jualan PT Internasional, maka sidang majelis sidang B